Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Pujiati, calon guru penggerak dari SDN Takali, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Di channel YouTube saya kali ini akan memaparkan tentang tugas modul 2.1, eksplorasi konsep diskusi 2.1.A4.1 mengenai menjawab pertanyaan yang ada dalam video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video tersebut? Setelah saya menonton video yang dipaparkan, pada video pertama, informasi yang dipaparkan tentang kurikulum berdiferensiasi, meliputi pemetaan kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek, yaitu yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga profil belajar. Kemudian ada 3 strategi diferensiasi, antara lain, 1. Diferensiasi konten, hal ini terkait dengan materi ajar yang disampaikan kepada murid, media konkret dan abstrak, serta memastikan murid dapat mengakses materi sesuai gaya belajarnya, atau profil belajar. Yang kedua, diferensiasi proses. Hal ini terkait dengan pemahaman murid, memaknai materi yang dipelajari dengan cara bisa melalui kegiatan berjenjang, pertanyaan pemahaman atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, atau menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Intinya, hal ini terkait dengan tagihan pembelajaran atau hasil karya pekerjaan murid, atau segala sesuatu yang ada wujudnya, seperti tulisan, karangan, video, foto, presentasi, dan lain sebagainya. Dan pada video yang kedua, informasi yang dipaparkan tentang lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap implementasinya. Lingkungan belajar tersebut menciptakan komunitas belajar yang aman, nyaman, merasa dihargai, merasa diterima, saling mendukung, bertanggung jawab, mencapai kesuksesan belajar yang efektif. Pertanyaan yang kedua, gagasan baru apa yang saya dapatkan dari video yang saya saksikan tersebut? Jawaban saya, menurut pendapat saya, gagasan baru yang saya dapatkan dari video ini antara lain aspek pemetaan kebutuhan murid, strategi diferensiasi meliputi konten, proses, produk, pembelajaran diferensiasi, RPP berdiferensiasi, dan langkah atau cara menerapkan diferensiasi di kelas dan di sekolah, serta lingkungan belajar yang sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan ketiga, apakah yang menurut saya akan sulit diimplementasikan dan mengapa? Menurut pendapat saya, yang akan sulit diimplementasikan dalam aspek pengimbasan atau aksi nyata dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Lalu penilaian atau asesmen dan kemampuan teknologi dari SDM atau sumber daya manusia yang masih terbatas pemahamannya mengenai diferensiasi ini. Hal ini mengapa? Dikarenakan kurikulum berdiferensiasi belum sinkron dengan kurikulum yang ada saat ini, di mana kurikulum sekarang yang masih berlaku masih berbasis konten, belum secara holistik berbasis kompetensi, serta masih menjadi wacana mendatang dalam penerapannya mengenai diferensiasi ini. Dan pertanyaan terakhir yang keempat, pertanyaan apakah yang masih atau saya miliki atau klarifikasi apakah yang masih diperlukan terkait dengan isi video tersebut. Yang pertama, apakah kurikulum berdiferensiasi cocok diterapkan di Indonesia? Sudah adakah sekolah yang menerapkannya? Contoh konkret penerapannya seperti apa ya? Dan seperti apa juga penilaian atau asesmen yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran kurikulum berdiferensiasi, serta bagaimana solusinya menghadapi kendala dalam penerapan kurikulum berdiferensiasi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, dan semoga dapat menjawab pertanyaan dari diskusi materi kali ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka, dan bahagia.